Nah, semua manusia yang diciptakan Allah di dunia ini sebagai khalifah. Tetapi, apakah Anda ini ikut khalifah yang mewakili Allah atau Anda ini sebagai khalifah yang tidak mewakili? Ya? Loh, menurut Anda ini mewakili Allah apa tidak? Khalifah itu apa artinya? Wakil atau pengganti atau apa? Loh, hidup itu begitu, Pak. Jadi hidup itu kudu mek nglumpukno donya, ya kudu ngono ngesek nglumpukno donya, bukan itu. Hati-hati, tujuannya Allah hendak menciptakan seorang khalifah. Ya, lah Anda masuk ke khalifah yang mewakili atau yang tidak mewakili? Khalifah yang tidak mewakili Allah seperti apa? Surat 35 ayat 39. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Ini kalau Anda seperti ini, Anda diciptakan sebagai khalifah, tapi Anda ternyata tidak mau mengikuti aturannya Allah, Anda merugi. Berarti Anda seorang khalifah yang tidak mewakili. Nah sekarang kalau memang Anda itu khalifah yang mewakili seperti apa? Surat 24:55. Jadi khalifah itu maknanya pengganti, bisa penguasa, bisa pemimpin gitu loh. Allah telah menjadikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Berarti pemimpin atau khalifah tadi di ayat itu apa kriteria? Ayo. Mereka merubah keadaannya. Ada nggak tadi? Ada. Nah, Anda ini harus mau merubah kebiasaan paradigma yang buruk, ya harus dirubah yang baik. Dengan suka maupun terpaksa. Iya, nggak bisa ditawar, Pak. Kalau memang ingin menjadi khalifah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa dari Gusti Allah. Jadi Anda ini berarti dijadikan khalifah tidak sesuai dengan yang diminta oleh Allah. Anda berarti lalai. Lah wis memang lalai tapi hidupnya pingin enak, gak iso gitu loh. Karena Anda tidak mau menjadi wakilnya Allah, beramal ibadah sesuai dengan kemauan Anda. Lalu Anda kalau ada masalah berdoa kepada Allah. Jadi kata Allah apa? Tidak bisa nak, karena kamu tidak mau menjadi penggantiku. Nah penggantiku tadi apa aja isinya di situ? Surat 24:55 tadi. Anak piro itu mau. Mereka sebagai penguasa terus beriman, kebajikan, berbuat kebajikan, tidak mempersekutukan, terus apa nih? Merubah keadaan ya terus. Loh itu loh. Itu jangan catat kalau Anda mau jadi khalifah penguasa bumi ya itu. Kalau mewakili yang tidak mewakili tadi surat 35:39. Lah Anda pilih ini mewakili apa tidak dia? Anda ini beribadah mengatasnamakan Allah atau mengatasnamakan pribadi, paham? Tidak semua orang sholat, puasa, zakat, haji mengatasnamakan Allah. Bisa juga mengatasnamakan hawa nafsu. Karena kamu khalifah yang tidak mewakili Allah. Nah, kalau khalifah yang mewakili Allah, bumi ini baru diwariskan kepada orang itu. Surat 21 ayat 105 Al-Anbiya.
Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikir atau Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Yang soleh. Jadi ternyata Khalifatullah itu yang mewakili Allah adalah orang-orang yang soleh. Soleh itu sudah bertakwa, Pak. Baru diberi pewaris bumi. Nah kita ini kalau ingin menempati bumi, kata Allah, bumi ini mek teke wong soleh. Lah kon sing gak soleh, kanjane gak iso. Kon kudu izin ambek wong sing soleh gitu lho, paham Pak? Lah kon ambek wong soleh tambah ngelama gitu lho. Paham nggih? Lah, kalau sudah begitu sholatnya bener, sebab sholatnya diberi salam oleh At-tahiyatul mubarakatus sholawatut Assalamu alaika ayuhan nabi. Keselamatan atas kamu wahai nabi. Assalamu alaina. Keselamatan atas kamu wahai orang-orang yang soleh. Lah wae dhewe iki soleh, di dalam sholat itu dikasih salam oleh Allah apa tidak? Ayo, jawabnya kira-kira di jero dhewe lho iki. Wis pokoke malam sholat, berarti kayak salam enggak ya salam dhewe. Cari malah ketean ini kan gendeng. Salam dhewe apa salamu dhewe ini? Salah dhewe apa salamu dhewe? Ya, nanti seperti itu ya. Iya. Nah, terus akhirnya Juga pernah dan nah, ciri kalau kita itu memang Khalifatullah yang mewakili Allah, pasti dapat dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman tok, biarpun orang kafir diberi, orang beriman diberi. Nah, Ar-Rahman tok berarti khalifah yang tidak mewakili. Nah, khalifah yang mewakili Allah dapat dua-duanya. Ya. Semua makhluk memang dikasih, tapi harus ada yang disayangi, gitu loh. Nah kalau semua dikasih dan disayangi, andai kata semua ini dikasih dan disayangi, Anda pilih apa? Pilih iman apa pilih kafir? Ayo. Kalau orang kafir pun juga dikasih disayangi kok. Kafir. Ayo pilih mana Anda? Kalau memang semua di jagat raya ini oleh Allah dikasih dan disayangi, Anda pilih iman atau kafir? Lu wong iman ya dikasih disayangi, wong kafir dikasih sayangi. Kafir lah, Ya enak wong kafir ta? Sing dikasih ini. Kalau di bojone wong bebas. kan seandainya ya enak ya. Enggak beriman ya si beriman rugi ya rugi kan. Wong iki masih nyolong ya ozi ae kok iki. Paham ya? Rahman Rahim. Nah makanya semua dikasih, tapi bagi yang nggak bersyukur mendapatkan rohimnya apa tidak? Urip iki kabeh kan dikei, wong kafir dikei, wong beriman dikei. Lah Allah tidak melihat kamu kafir, kamu beriman. Tetapi semuanya ini kalau aku beri rohimnya, ya kira-kira Anda ini kalau memang tidak bersyukur mendapat rohim enggak? Tidak. Tidak. Enggak ada, Pak. Dan kepada orang kafir pun mendapat Rahman, tapi sementara Rahman itu kasih, ya. Karena tidak diberi rohim, sifatnya sementara. Lah Rahman itu umum, kalau rohim khusus. Lah siapa yang berbuat dosa tapi dikasih rohimnya? Siapa? Orang yang berbuat dosa tapi diberi rohim. Fir'aun kok diberi rohim. Fir'aun didelepno nang laut.
Nabi Adam tadi diterima nggak tobatnya? Dia itu diberi rohim gitu loh. Pak. Rohim. Paham? Jadi contoh itu. Dan Nabi Muhammad juga pernah melakukan kesalahan karena hampir condong keluar. Maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Rahman Rahim bagi Nabi Muhammad. Melanggar apa Nabi Muhammad? Dan tobatnya kok bisa diterima? Surat 17 ayat 73. Pernah lupa gitu loh, condong. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-adakan yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau bersahabat yang setia. Hampir-hampir condong. Ya. Wis ngene lho, Muhammad timbang gegeran di Mekah iki. Ayo gantian kok sedina aku nyembah Ka'bah. Awakmu ya gantian nyembah patung Lata Uzza. Dan Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Lah, wis gini aja, kamu tidak usah ikut nyembah patung Lata Uzza. Umatmu wong beriman wong penyembah. Kok aku tak nyembah Ka'bah. Lah karena Nabi Muhammad ada wahyu diam. Lah Nabi Muhammad wahyu belum turun. Ya wis gak apa-apa. Wis jare orang Quraisy wis ngene ya, Mas. Kon gak usah ngomong iya, gak usah ngomandut. Tanganmu dudino ngene itu artinya iya. Wis kate ngene didisi wahyu. Makanya kata Allah hampir saja engkau Muhammad gitu loh. Didisi wahyu kul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad lakum dinukum, ya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lho kok nek ngono aja gegeran Muhammad terus ya sakarepmu gitu. Pak. Lah lalu Nabi Muhammad bertobat di surat 9 ayat 117 itu. Maksud Nabi Muhammad yo nyalai gitu loh, Pak. Ya tobatnya diampuni ndak itu loh. Makanya dibuka Quran ya gitu ya. Nabi Adam, semua nabi bertobat. Lah wae dhewe iki modele iki gak gelem bertobat. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi. Terus orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Orang-orang muhajirin dan ansor ini orang beriman, paham ya? Terus yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Yang mengikuti Nabi dalam kesulitan. Jadi Nabi dan orang-orang beriman bertobat. Terus setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Loh, kata Allah, setelah hati Muhammad dan orang-orang beriman hampir berpaling. Terus kemudian Allah menerima taubat mereka. Nah, kemudian Allah menerima taubat. Jadi Nabi Muhammad itu hampir saja gak ditolong oleh Allah ya kolep padahal. Makanya seseorang ini bisa beriman, bisa masuk surga bukan karena kehebatannya, karena rahmat pertolongannya Allah gitu loh. Makanya jangan sok suci jadi menungso ini. Telas. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Nah, berarti oleh Rahman Rahim. Jadi gitu. Nah, apalagi jadi kita pun berbuat baik ya begitu, jangan sampai gak dibiji. Contoh berbuat baik yang tidak dibiji atau contoh berbuat baik yang salah. Apik tapi salah. Surah 2 ayat 264 Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamanya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Itu tadi bersedekah apa enggak dia? Bersedekah. Harus diterima enggak? Tidak. Kenapa sebabnya? Riya. Dibaca mulai pertama. Kok Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut. apa? Dia bersedekah enggak? Bersedekah. Diterima enggak?
Sebabnya apa? Merusak sedekah. Lah iya sebabnya apa kok rusak sedekah? Menyakiti perasaan jiwa. Ya itu tadi loh masuk garu. Baca lagi wah. Menyebut-nyebut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut. Lah sebabnya apa? Menyebut. Anda kalau sudah sodako, aku mau mari sodako nang masjid kono. Ini jenenge menyebut-nyebut, batal itu pak. Ngomong-ngomong. Terus tiwas kesel, sekadung teh akeh tapi gak dibiji, paham? Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut. Lek wis dikekno, ojo diomongno. Iku aku mari bantu fakir miskin, aku batal pak, paham? Itu ayatnya. Janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si penerima, ngekei tapi ngundat-ngundat. Mudah-mudahan. Apa nih? Nah, mereka itu diibaratkan oleh Allah itu seperti kamu menginfakkan hartanya karena ria. Oh berarti sedekahmu pengen dicek, didelok wong, dipuji, paham? Mereka itu beriman tidak beriman. Mereka itu tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Itu contoh berbuat baik, sodako tapi salah. Nah, harusnya bersedekah, memberi makan itu harusnya seperti apa? Surat 76 ayat 9. Ini yang diinginkan oleh Allah kalau infak sodako memberi makan seperti ini. Ayo baca. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Nah ini loh, ini bimbingan Allah. Jadi kalau kita ini mau memberi makanan, membantu siapapun, hanyalah mengharap ridhonya Allah. Lanjut. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Nah kira-kira wong ngono iku mau, lek sedekah, cangkeme ngomong enggak, Pak? Ora. Makanya delok wong munafik ku sak sret ibadah dipamerno, wis salamat iki. Lunyu iki. Jadi paham nggih? Diperkuat surat 76 74 ayat 6. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, jadi kalau memberi ojo arep-arep. Tak bantu rek. Si anu saiki awak iki gak duwe, mbok gantian ngono lho karep duwe. Ketoke bener, Pak. Ayat 7. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Karena Tuhanmu Bersabarlah. Jadi lek bersedekah ojo sampai salah. Lek bersedekah pakai Al-Baqarah 264 salah. Bersedekah infak sing bener surat 76 ayat 9. Jadi gitu ya. Makanya gawe ilmu gitu. Nah, sekarang setan menggoda manusia di kala apa atau kapan? Siapa yang bisa jawab siapa? Setan menggoda manusia tatkala dalam kondisi situasi apa atau kapan? Siapa yang bisa jawab? Dalam situasi yang kepepet, terjepit. Lah iya. Adanya keinginan. Lah, surat 2252 itu yang bener Romi. Dua ayat 52. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi hati-hati dengan keinginan. Jadi setan akan bergerak tatkala manusia mempunyai keinginan. Wis lah, lek gak percaya bukti wis. Ini Gusti Allah di dalam hadis qudsi. Apabila manusia tidak mempunyai keinginan selama hidup di dunia, maka Allah akan memberi kefahaman Quran
kepada hamba itu yang hamba itu tidak Tahu. ini loh. Hmm. Selama kamu tidak kecuali keinginan atau angan-angan yang dirahmati, Pak. Lah mung sing bisi malaikat kan beda, Pak. Lalu keburukan setan. Makanya kata Allah di dalam hadisnya, apabila manusia tidak mempunyai angan-angan keinginan, maka Allah akan memberi kefahaman Al-Quran dan kepada orang itu dan orang itu tidak mengetahui. Dan apabila seseorang tadi berzuhud di jalannya Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba itu dan hamba itu tidak mengetahui. Saja ini lek kudu nglawan setan itu ngono, Pak. Setan iki ya sombong ngono gitu loh. Aja awake dhewe wedi wek setan. Titik wis gara-gara setan. Ya setan ya seneng. Iya, manjane kon masih salat tak entekno ini lho, Pak. Jadi kita itu ke hadapan setan harus sombong juga gitu loh. Umpama awake dhewe ndelok wong wedok ya mata iki gak iso menundukkan karena begitu cantiknya dan roke di atas lutut mulus lalu menimbulkan birahi. Lah setan yo sombong ngono, setan, aku memang mataku gak iso nunduk. Dan saya melihat tapi aku tidak berzina. Kon katilah apa setan itu? Jadi sombong ngono Pak setan itu. Ya. Tatkala Anda diberi penyakit umpama kayak parano stroke. Parano iso sombong nang setan, setan iblis. Aku di nerimo masih dikasih stroke. Yang aku harapkan kepada Allah hanyalah ampunan, bukan kesembuhan. Kon kate lapo? Cari setan iblis aja ini kan wong gendeng ya ini. Gila ini ta? Gregetan. Dari setan. Jadi kon iku kudu jenisé menungso. Jadi menungso lek lara njaluk waras. Jadi carane nyombongi setan tatkala Anda dalam kondisi apa bisa, Pak. Ya tapi sing temenan gitu loh, tapi lek ragu-ragu gak iso. Ya, karena setan melihat kita, kita tidak bisa melihat. Jadi seperti itu. Nah, iblis akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Lewat mana iblis masuk untuk mendatangi manusia? Lewatnya mana? Surat 7 ayat 17. Lewatnya mana? Kemudian pasti aku mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Ya. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, kata Allah, wis iblis, wis bener akan mendatangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Cukup Gusti. Dari ini Gusti Allah goblok. Padahal aku mendatangi manusia lewat atas dan bawah, paham? Dari atas itu apa, dari bawah apa. Iblis saya kira, tapi gak iso protes wong perjanjian wis ono kok lho lah iya gak iso perjanjian di waktu itu ditawari oleh Allah. Sudah cukup iblis, cukup Gusti, pasti semua akan aku. Ya wis lho ya, wis perjanjian di atas segel. Kira-kira di atas segel dirubah iso enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Dari Gusti Allah goblok kok. Nah, mengaku itu mendatangi manusia bukan dari samping, dari atas dan dari bawah. Ini loh Pak. Dari atas apa, dari bawah apa? Ya. Lah iblis mendatangi dari depan berupa apa? Wanita, kekayaan, anak, istri. Bapak, hati-hati. Tahapan pertama iblis pasti menggoda manusia dengan wanita, dengan harta kekayaan, anak, istri, bapak. Nomor 2 apa? Kata iblis. Habis itu loh dari depan. Urut iblis kan urut toh ngomongnya. Iya. Depan belakang. Mendatangi dari depan dan dari belakang. Nah, mari depan. Belakang. Kenapa kok gak dari kanan, dari kiri dulu? Hmm. Iblis itu urut. Artinya tingkatan manusia titik kelemahannya iblis tahu. Iblis itu roh menungso itu tak gawe sing iki lho. Lek menungso takon musyrik, takon minum judi iku sik enteng. Iki ae garana sesat. Wanita, harta kekayaan, mencintai harta, anak, istri mesti kolek. Nah, nomor 2 yang paling tajam dari belakang pasti menungso senengannya mengikuti agama leluhur, agama nenek moyangnya. Ada. Sehingga banyak orang Islam tidak
keyakinannya tidak kekeh teguh di Islamnya, tapi ke leluhur, Iya. ke adat istiadat. Benar. Ini paling lemah. Nah setelah itu iblis mendatangi dari mana? Dari Dari kanan. berubah jabatan, pangkat. Pangkat itu hakim, presiden, ulama. Iki iso di anu mbek iblis. Jadi ana urut-urutane iblis itu. Terus Dari kiri. nah dari kiri wes iki golongane minuman khamr, judi ngene iki ya wis. Wis ambek Cina golongane ngene-ngene iki, paham? Iya. Nah, tapi itu semua habis dengan datang dari atas dan dari bawah. Kata Allah, padahal Allah akan mengampuni hambanya dan memberi rahmat melalui lewat atas. Jadi Allah itu kalau mengampuni hambanya dari atas dan memberi rahmat juga dari atas, ya. Dan untuk menjaga atau melindungi hambanya lewat bawah, ini loh Bang. Iblis ora roh. Oke. Nah, orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwa Allah menyuruh atau mengutus setan. Orang-orang kafir ini tidak mengetahui Pak, bahwa Allah menyuruh setan atau mengutus setan untuk mendorong mereka berbuat maksiat. Jadi maksiat kenapa orang-orang kafir itu banter? Ya karena memang Allah mengutus setan dikei los setrum Pak. Los setrum. Wis setan entekno wis wong beriman, apa wong kafir mau. Ya. Artinya karena setan diajangi Allah. Ngoten Gusti nggih. Nggih lek ngoten kula doaken Densus 88 dari kalangan setan bukan brimob. Jadi Densus 88 duduk brimob tok masih setan ya duwe Pak Densus 88. Pasukan elitnya itu diberikan kepada untuk mendorong orang kafir maksiat surat 19 ayat 83 Maryam. Duwe kok gitu main polisi tok ta brimob tok ta. Masih setan duwe Densus 88. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat. Awal apa itu? Mengutus setan untuk mendorong orang-orang kafir berbuat Maksiat. Nah, itulah ayatnya Pak. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Lalu orang beriman, Allah menyuruh setan enggak? Tidak. Ya tidak ta. Lek setan mari macam-macam Gusti Allah ikut campur. Lek beriman lho ya, lek gak beriman ya cul-culan ya karek kuat-kuatan. Lho lek iya ta. Dadi lek beriman Allah ikut campur. Lek muslim tok gak beriman jare Gusti ya cul-culan rek sakti sing diwe ngono. Lho lek iya ta. Paham nggih? Nah lalu mengatasi iblis itu bagaimana? Apakah bisa hanya dengan sholat saja? Tetapi banyak orang sholat tapi korupsi, banyak orang sholat mendolimi sendiri, banyak orang sholat mengurangi timbangan, banyak. Kira-kira menghadapi iblis itu bisa nggak dengan sholat? Tidak bisa. Hati-hati Pak. Mengiblis itu sepak terjangnya surat 15 ayat 39 sampai 43. Ya digoyo mbek iblis lek kon ngate-ngatasi mek salat poso ya digoyo. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Iki loh hati-hati. Kan iblis sendiri buka kata kuncinya. Iblis membuka rahasianya sendiri. Iki loh. Iya. Aku akan menyesatkan ya Tuhanku kepada anak cucu Adam sampai hari kiamat. Kecuali hambamu sing ikhlas. Makanya menyembah Allah harus tulus ikhlas. Lek sik ana pamriye, sik kepingin iki kepingin iku, iblis kok tak entekno kon, paham? Lemeng iblis buka rahasia ini kok gak dieloki. Sik ngotot ae. Ya. Sampai 45, 43.
Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, Nah. yaitu orang-orang yang sesat. Nah, kata Allah apa? Sesungguhnya engkau Tidak kuasa atas. hamba-hambaku. Nah, awake dhewe iki kalau memang kata Allah, iblis tidak akan mampu kepada hamba-hambanya. Ya. Lah awake dhewe iki kira-kira dipilih mbek Gusti Allah untuk dibantu apa enggak? Coba surat 17:65. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidaklah dapat berkuasa Stop, atas stop. mereka. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya atas hamba-hamba kamu iblis tidak akan Berkuasa. Iki lho, Pak. Lah, panjenengan iki melok aturane Gusti Allah, melok nggih Gusti kula tak tumut supados iblis mboten Kuasa. Lah, tapi ana syaratnya gitu lho, Pak. Ye. Terus Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. nah, cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Penjaga. Lah, sing dimaksud Gusti Allah kate menjaga hambane sing kaya apa? Apa kabeh hambane dijaga mbek Gusti Allah? Tidak. Ya ora jare Gusti Allah mung kono ora gelem tunduk patuh kok. Kok nggih aturan dhewe nafsumu banter. Hasrat keinginanmu banter kok kate tak jaga. Lah kok nyimut jare Gusti Allah. Lalu siapa yang dijaga oleh Allah? Nah, sebab kalau tidak ya Al-Qur'an dikirimi oleh Allah, setan sebagai sahabat karibnya. Jadi maksudnya salah satu contohnya kalau memang kita ini dijaga oleh Allah, berarti kita tidak mendustakan ayat Allah atau pelajarannya Allah. Ada kita mendustakan, mengingkari, kira-kira dijaga nggak oleh Allah? Tidak. Surat 43 ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Iki lho. Jare Gusti Allah, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, maka aku jadikan setan sebagai sahabat. Karibnya. Sholat, poso, zakat, haji, sahabat karibe setan ini lho kan ini apa tulisan ini? Rasa enggak kata ini benar gitu. Nah makanya kata Allah, jika setan ini mengganggumu, maka mohonlah perlindungan. Surat 41:36. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Nggih, paham nggih. Jadi ngoten, nggih. Sementara kita cut dulu, istirahat dulu. Setelah itu kita lanjutkan. Yang mau sholat asar sholat dulu. Off dulu.